ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Gajah Mada berasal dari suku Batak. Ya teman, Gajah Mada adalah salah satu tokoh yang paling terkenal dalam sejarah Nusantara. Sebagai Mahapati Majapahit, ia dianggap mampu menyatukan wilayah-wilayah taklukan Majapahit yang tersebar dari Aceh sampai Papua, termasuk Timur Leste, Malaysia, dan selatan Thailand. Tapi siapakah sosok Gajah Mada dan dari mana asalnya memiliki banyak versi. Ya, versi Batak. Dalam buku Silsilah Marga-Marga Batak yang ditulis oleh Richard Sinagal, disebutkan bahwa Gajah Mada adalah hasil perkawinan dari orang Batak bernama Si Gajah dan istrinya orang Bali yang bernama Made. Awalnya anak ini bernama Gajah Made dan kemudian menjadi Gajah Mada. Ayahnya Si Gajah Mada merupakan keponakan dari Tuan Sorbadi Banua. Beliau adalah cicit dari si Raja Batak dan merupakan kakek dari marga Sihombing. Nah teman, pada suatu hari, Raden Wijaya atau pendiri Majapahit berkunjung ke tanah Batak untuk mencari pria pemberani yang akan dia latih untuk menjadi kesatria. Tuan Sorbadi Banua kemudian menunjuk Si Gajah agar ikut Raden Wijaya ke Majapahit. Sementara itu Raden Wijaya juga membawa adiknya, seorang putri yang dikenal di tanah Batak dengan nama Boru Sibasopait atau Putri Majapahit. Boru Sibasopait ini menjadi istri kedua Tuan Sorbadi Banua yang melahirkan 3 anak. Anak keduanya adalah Toga Sumba, ayah dari Sihombing dan kakek dari Nababan. Jadi Si Gajah hanya keponakan dari Tuan Sorbadi Banua. Jadi Gajah Mada bukan keturunannya. Versi Minang. Ketika Kartanegara Sang Raja Singosari atau sekarang Malang mengirim ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Sumatera Tengah di bawah pimpinan Kebo Anabrang, maka sampailah tenatar ekspedisi ini di tanah Minang. Kedatangan tentara ekspedisi ini jelas fakta sejarah karena tertulis di Pararaton dan di dalam kitab Tambo Adat Alam Minangkabau. Singkat cerita teman, rakyat Minang tidak mampu menghadapi tentara ekspedisi yang sangat terlatih dan jumlahnya ribuan itu, sehingga diajukan tawaran adu kerbau. Ya, kalau kerbau tentara Jawa menang, maka Minangkabau jadi jajahan Singosari. Kalau sebaliknya teman, jika kerbau urung awak yang menang, maka tentara Jawa harus segera angkat kaki. Dan ternyata teman, dalam aduan tersebut, kerbau urang menang. Sehingga jadilah tanah urang awak ini dinamakan Menang Kerbau atau Minangkabau. Nah, ketika balik pulang ke Jawa, tentara Jawa membawa seorang remaja tanggung bernama Gajah Mada. Kelak Gajah Mada mengabdikan diri di kerajaan Majapahit sebagai penerus Singosari. Namun teman, ada yang berpendapat Gajah Mada tidak mungkin orang Jawa. Berikut alasannya. Yang pertama, di Jawa nggak ada gajah, sehingga bagaimana mungkin orang tua menamai anaknya gajah, sedangkan si orang tua tidak pernah sama sekali melihat seekor gajah. Yang kedua, kata Mada dalam bahasa Jawa, Kubo, artinya apa? Kalau dalam bahasa Minang, jelas artinya kebal senjata tajam, dan emang Gajah Mada kebal dalam setiap peperangan. Lebih lanjut teman, fakta sejarah yang tersembunyi dari hasil penelitian. Yang pertama, ditemukan atau adanya koin-koin emas Majapahit yang bertuliskan kata-kata Tauhid. Sebagaimana kita ketahui teman, koin merupakan sebuah alat pembayaran resmi.
yang berlaku di sebuah wilayah kerajaan. Maka sungguhlah mustahil jika dikatakan bahwa sebuah kerajaan Hindu memiliki koin yang bertuliskan kalimat tauhid seperti ini. Yang kedua, pada batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, terdapat tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang hakim agama Islam kerajaan Majapahit. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama resmi kerajaan tersebut. Yang ketiga, lambang kerajaan Majapahit berupa 8 sinar matahari dengan beberapa tulisan Arab yakni sifat, asma, marifat, Adam, Muhammad, Allah, Tauhid, dan Zat. Mungkinkah sebuah kerajaan Hindu memiliki logo atau lambang resmi bertuliskan kata-kata Arab seperti ini? Yang keempat, pendiri kerajaan Majapahit, yakni Raden Wijaya, ternyata seorang Muslim. Ya, beliau adalah cucu dari Prabu Guru Dharma Siksa, seorang Raja Sunda sekaligus ulama Islam Pasundan yang hidup selayaknya seorang sufi. Sedangkan neneknya merupakan seorang muslimah, keturunan penguasa kerajaan Sriwijaya. Meskipun Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana atau menggunakan bahasa Sanskerta yang lazim digunakan saat itu, tidak lantas menjadikan beliau seorang pemeluk Hindu. Gelar seperti ini atau menggunakan bahasa Sanskerta ternyata masih juga digunakan oleh raja-raja Muslim Jawa zaman sekarang, seperti Hamengkubuwono dan Paku Alam di Yogyakarta, serta Pakubuwono di Surakarta atau Solo. Yang keempat, patih kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Patih Gajah Mada juga seorang Muslim. Nama aslinya adalah Gad Ahmada. Hanya saja orang Jawa saat itu sulit mengucapkan nama tersebut. Mereka menyebutnya Gajah Mada untuk memudahkan pengucapan dan belakangan ditulis terpisah menjadi Gajah Mada. Ya, kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasan pada masa Patih Gad Ahmada. Kononnya kekuasaannya sampai ke Malaka atau sekarang masuk wilayah Malaysia. Nah teman, setelah mengundurkan diri dari kerajaan, Patih Gad Ahmada lebih dikenal dengan sebutan Syekh Mada oleh masyarakat sekitar. Pernyataan ini diperkuat dengan bukti fisik yaitu terdapat tulisan Tauhid. Yang kelima, sebagaimana diketahui bahwa 1253 Masehi, tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Timur Tengah pun berada dalam situasi konflik yang tidak menentu. Terjadilah eksodus besar-besaran atau pengungsian kaum muslim dari Timur Tengah, terutama keturunan Nabi yang biasa dikenal dengan sebutan Alawiyah. Mereka menuju kawasan Nuswantara atau Nusantara yang kaya akan sumber daya alamnya. Mereka pun menetap dan melanjutkan keturunan yang sebagian besar menjadi penguasa kerajaan-kerajaan Nusantara, termasuk kerajaan Majapahit. Nah teman, itu tadi adalah Gajah Mada, berasal dari suku Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.